Titrasi kompleksometri adalah titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks antara kation dengan zat pembentuk kompleks. Titrasi kompleksometri ini digunakan untuk menentukan kandungan garam-garam logam. Salah satu zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri yaitu garam dinatrium etilen diamin tetraasetat atau disebut juga dengan EDTA. Senyawa ini dengan banyak kation membentuk kompleks dengan perbandingan 1:1. Prinsip titrasi kompleksometri. Prinsip titrasi kompleksometri ini yaitu larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadar dapat diketahui. Titik akhir titrasi ini ditunjukkan dengan indikator logam yang ditandai dengan perubahan logam, yaitu perubahan warna merah muda menjadi warna biru. Titrasi kompleksometri pada dasarnya adalah reaksi asam basa Lewis, di mana terjadi pendonoran elektron dari satu senyawa ke senyawa lain. Ligan yang dipakai dalam kompleksometri dikenal juga sebagai senyawa penghelat. Ligan yang digunakan mengikat logam dengan lebih dari satu atom. Biasanya senyawa penghelat memiliki atom N atau O. Nah, unsur tersebut memiliki pasangan elektron bebas untuk didonorkan pada logam. Keunggulan EDTA adalah mudah larut dalam air, dapat diperoleh dalam keadaan murni, sehingga EDTA banyak dipakai pada percobaan kompleksometri. Bentuk terdisosiasi EDTA Y pangkat 4-, HY pangkat 3-, H2Y pangkat 2-, dan H3Y pangkat -, tergantung dari pH medium ketika terjadi reaksi kompleksasi. Contoh reaksi titrasi kompleksometri: min AgN+ plus 2Cn min AgCN2, min Hg2+ plus 2Cl min HgCl2. Pemilihan indikator titrasi kompleksometri: yang pertama pewarna trifenyl metan, yang kedua fetailin dan fetalat tersubstitusi, yang ketiga pewarna azo, yang keempat senyawa turunan fenol. Persyaratan indikator: stabil secara kimia. Yang pertama kompleks pewara logam terbentuk dengan rasio yang sama. Yang kedua, warna indikator berbeda dengan warna ion logam. Yang ketiga, selektif. Yang keempat, tidak bersaing dengan EDTA. Yang kelima, sensitif terhadap ion logam. Pengaruh pH pada kompleksasi. Kompleksasi lebih efisien terjadi pada pH basa. Kompleks EDTA dengan ion logam bivalen lebih stabil pada larutan amoniakal. Untuk kompleksasi ion logam trivalen lebih stabil pada kondisi asam. Kompleks dengan EDTA lebih stabil dalam rentang pH yang luas. Selanjutnya, adapun metode-metode dalam titrasi kompleksometri. Yang pertama, titrasi langsung, di mana merupakan metode yang paling sederhana dan sering dipakai. Titrasi ini dapat dilakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Reaksi pembentukan kompleks seperti sitrat dan tartat sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Buffer NH3, NH4Cl dengan pH 9 sampai dengan pH 10 sering digunakan untuk logam yang membentuk kompleks dengan amoniak. Lalu yang kedua ada titrasi kembali, di mana titrasi ini digunakan apabila reaksi antara kation dengan EDTA lambat atau apabila indikator yang sesuai tidak ada. EDTA berlebih ditambahkan dengan yang tersisa. Dititrasi dengan larutan standar Mg dengan menggunakan calmagnite sebagai indikator. Kompleks Mg EDTA mempunyai stabilitas relatif rendah
dan kation yang ditentukan tidak digantikan dengan magnesium. Cara ini dapat juga untuk menentukan logam dalam endapan, seperti pada Pb di dalam PbSO4 dan Ca dalam CaSO4. Lalu yang ketiga ada titrasi substitusi, di mana titrasi ini berguna bila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Sebuah larutan berlebih yang mengandung kompleks MgEDTA ditambahkan dengan ion logam. Misalnya M2+, menggantikan magnesium dari kompleks EDTA yang relatif lemah. Lalu yang keempat ada titrasi tidak langsung, di mana titrasi ini digunakan untuk menentukan kadar ion-ion seperti anion yang tidak bereaksi dengan pengkelat. Sebagai contoh, barbiturat etidat bereaksi dengan EDTA, akan tetapi secara kuantitatif dapat diendapkan dengan ion merkuri dalam keadaan basa sebagai ion kompleks. Setelah pengendapan dengan kelebihan Hg2, kompleks dipindahkan dengan cara penyaringan dan dilarutkan kembali dalam larutan baku EDTA berlebih. Selanjutnya ada alat-alat titrasi yang terdiri dari buret, keran buret, penitrasi, Erlenmeyer, indikator, dan larutan yang akan dititrasi. Adapun langkah-langkah untuk melakukan titrasi yaitu yang pertama, larutan yang akan diteteskan dimasukkan ke dalam buret pipa panjang berskala. Larutan dalam buret disebut penitrasi. Kemudian, larutan yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu memakai pipet volume. Selanjutnya, memberikan beberapa tetes indikator pada larutan yang dititrasi dalam Erlenmeyer menggunakan pipet tetes. Indikator yang dipakai adalah yang perubahan warnanya sekitar titik ekuivalen. Lalu, proses titrasi yaitu larutan yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga larutan penitrasi dapat larut dengan larutan yang berada dalam Erlenmeyer. Penambahan larutan penitrasi ke dalam Erlenmeyer dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi atau titik ekuivalen. Yang terakhir, mencatat volume yang dibutuhkan larutan penitrasi dengan melihat volume yang berkurang pada buret setelah dilakukan proses titrasi. Selain itu, titrasi kompleksometri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah larut dalam air. Yang kedua, dapat diperoleh dalam keadaan murni sehingga EDTA banyak dipakai pada percobaan kompleksometri. Kemudian, kekurangannya yaitu 1. Tidak dapat menggunakan ligan unidentat. Yang kedua, metode titrasi kompleksometri harus mempertahankan pH larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kompleks yaitu yang pertama, kemampuan mengkompleks logam-logam. Kemampuan mengkompleks relatif dari logam-logam digambarkan dengan baik menurut klasifikasi Schwarzenbach yang dalam garis besarnya didasarkan atas pembagian logam menjadi asam Lewis atau penerima pasangan elektron kelas A dan kelas B. Yang kedua itu ciri-ciri khas ligan. Kemampuan mengkompleks logam-logam digambarkan dengan baik menurut klasifikasi Schwarzenbach yang dalam garis besarnya didasarkan atas pembagian logam menjadi asam Lewis kelas A dan kelas B. Logam kelas A dicirikan oleh larutan afinitas dalam larutan air terhadap halogen dan membentuk kompleks yang paling stabil dengan anggota pertama grup tabel berkala. Kelas B lebih mudah berkoordinasi daripada dengan F dalam larutan air dan membentuk kompleks terstabil dengan atom penyumbang kedua dari masing-masing grup, itu yakni nitrogen, oksigen, F, Cl, C, dan P. Contoh penerapan dalam bidang farmasi yaitu ada analisis kadar zinc sulfat dalam tablet.